Bapak? Ya, ya, semangat ya untuk pembelajaran kita hari ini. Kita harus semangat. Ya, dulu kita memasuki pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi alangkah kita baiknya berdoa. Dimana doa ini dibimbing ketua kelas yaitu pada Fahri. Silakan doanya. Oke. Sebelum belajar menerima, kita membaca doa. Doa dimulai. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua anak-anak Bapak mohon berdiri untuk menyanyikan sebuah lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Nadia. Oke, sebelum kita memulai pelajaran apa saya absen dulu ya kehadiran anak-anak Bapak hari ini. Hari ini siapa yang tidak hadir? Lagi? Apa lagi? Apa yang dia rasanya apa? Yakin? Ya, kita doakan mudah-mudahan kawan yang sakit jadi cepat sembuh dan bisa bergabung lagi sama kita semakin untuk belajar supaya ramai di kelas kita. Oke ya? Terima kasih ya. Mengingat kembali apa yang dapat tentang pelajaran minggu lalu ya. Pelajaran minggu lalu yang sudah kita pelajari apa anak-anak tentang apa judul materi bos mengenai materi pokoknya tentang apa yang kita laksanakan apa aja. Ya, tapi yang lain apakah betul itu? Betul. Kelompok dua mana betul? Kita semalam lalu apa? Tentang ya tentang asma-asma kata Samin Al-Qasir ya. Ya itu minggu lalu. Oke. Jadi kita masuk kita ke materi selanjutnya yaitu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang
melalui pembelajaran story learning sudah dapat mengumpulkan hakikat sholat dan zikir, mencegah kekurangan keji dan munkar. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang kedua itu tentang melalui teknik berdiskusi, peserta didik dapat menemukan contoh-contoh perilaku, mencegah kekurangan keji dan munkar di lingkungan sosial. Oke, itu tujuan pembelajaran kita hari ini, ya kan? Tentang apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tentang jurusannya apa? Tentang apa? Tentang mengakhiri sholat dan zikir untuk kehidupan. Nah, itu tentang materi kita hari ini. Jadi, oke, masuk kita ke selanjutnya. Ya, pertanyaan selanjutnya kita tentang pertanyaan pemantik, ya. Pemantik itu pertanyaan tentang modul yang kita pelajari, tentang materi yang kita pelajari ini. Ya, pertanyaan pemantik. Oke, saya tanyakan sama anak-anak Bapak, pertanyaan pemantik, ya. Pertanyaan pemantik itu apa makna sholat? Ada yang tahu? Ya, nanti apa makna sholat? Jadikan hubungan kita dengan Allah Maha Pencipta yang harus disertai dengan ketulusan dan penghormatan kepadanya. Salat juga bersyukur atas nikmat dan berlimpah. Saat salat adalah waktu yang paling dekat dengan kita. Ya, itu makna tentang sholat, ya. Ya, selain sama lain apa itu tentang zikir? Ada yang tahu? Lain? Ya, siapa? Ya, itulah maksud apa itu zikir, ya. Nah, terus pertanyaan ketiga, mengapa sholat dan zikir itu penting untuk dilaksanakan? Ada yang lain yang tahu? Ya, Pari, baca apa tuh Pari? Salat dan zikir merupakan rangkaian ibadah dalam Islam. Salat adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat dan merupakan jam agama yang mengukuhkan keislaman. Sedangkan zikir adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oke, terima kasih Pari. Itulah pertanyaan pemantik. Dan pertanyaan pemantik yang terakhir itu bagaimana sholat dan zikir dapat menjaga kekuatan keji dan munkar? Siapa yang tahu? Oke, Ose, apa Ose? Bentuk sholat yang dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar ditandai dengan menyempurnakan sholat, yaitu memenuhi rukun, syarat, dan berusaha khusyuk dalam sholat. Oke, itu pertanyaan pemantik kita, ya. Jadi harus kita pahami apa itu apa itu makna sholat, arti dari zikir, mencegah perbuatan keji dan munkar. Oke, jadi itu sudah, ya. Berarti tentang pertanyaan pemantik semua kalian sudah memahami, ya. Oke, kita masuk ke selanjutnya, yaitu ya, sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Jadi kita sepakati dulu kelas kita ini. Apakah kelas kita sudah bersih? Coba lihat anak-anak. Tidak sih adakah sampah-sampah? Tidak, ya. Bersama, ya. Berarti apakah kita sudah nyaman untuk belajar dan sudah kalian bersihkan sebelum masuk ke kelas kita. Jadi untuk itu sepakat kelas itu mohon disepakati ini sepakat kelas kita. Ini sepakat kelas. Buka apa satu si Emin sepakat kelas. Satu, menjaga kebersihan dan kerapian kelas termasuk membuang sampah pada tempatnya. Dua, menghormati guru dan teman sekelas baik dengan ucapan maupun tindakan. Tiga, menjaga ketenangan dan ketertiban kelas selama proses belajar mengajar berlangsung. Empat, menghargai perbedaan pendapat dan saling membantu dalam belajar, mengaktifkan diri dalam kegiatan belajar mengajar dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Lima, menjaga kesehatan dan kebersihan disertai menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Oke, itu sepakat kelas kita hari ini untuk pembelajaran kita ini supaya pembelajaran kita nyaman, aman, tertib, tidak ada kendala suatu apapun, dan anak-anak bapak sudah mengajar kita hari ini mendapatkan keberkahan dan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sepakatan kelas sudah. Mengamati sudah, masuklah kita ke sebelum kita masuk materi, saya membagikan dulu kelompok
kelompoknya. Oke, membagi kelompok ini sudah ya. Membagi kelompok sini ada kelompok sana, kelompok apa tadi? Kelompok untuk satu Umar bin Khattab. Ini kelompok berapa? Ya, Utsman bin Khattab atau kelompok kedua. Oke, ini kelompok berapa? Tiga. Oke, kita Oke, inilah masuk kita ke materi pembelajaran ini tentang sholat dan zikir. Ya, sholat dan zikir adalah istimewa dan mempunyai kedudukan tinggi dalam syariat Islam, sama sholat 5 waktu yang hukumnya wajib. Ada juga beberapa sholat sunnah yang diajarkan dalam agama dan diajarkan Islam. Ya, wajib sudah pasti wajib, yaitu wajib sholat 5 waktu ya. Jadi 5 waktu itu sehari semalam dan melaksanakan 5 waktu itu terutama sholat aja yang dari jam apa? Subuh ya kan. Habis itu jam 2 zuhur ya. Habis itu 3 jam 4 jam 5. Apakah kalian sedang menjaga sholat ini? Luar biasa, apa kita tujuh lainnya. Ya, sholat itu dia agama, jadi tidak boleh bolong-bolong sholatnya, karena itu membantu kita di akhirat kelak gitu. Oke. Dan zikir pun seperti juga, zikir juga sama seperti sholat, ya kan? Selesai sholat kita zikir, ya gitu kan? Sholat, habis sholat zikir. Nah, zikir baru kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita minta, insya Allah mengabulkan permintaan kita. Oke ya. Sebuah video pembelajaran tentang sholat dan zikir. Jadi video ini kalian nanti kalian pahami dan kalian hayati dan kalian lihat betul-betul. Nanti setelah ini video sudah selesai, nanti saya akan kasih pertanyaan pada anak-anak bapak sekolah. Siapa? Yang tentang makna sholat dan zikir. Makna sholat secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa atau doa yang minta kebaikan. Menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, kemudian ilham dan diakhiri salat. Dalam makna zikir, arti zikir menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepada dengan melakukan kekuasaan dan kebesaran agar terhindar dari kesombongan. Yang kedua, sholat untuk meraih sapaan dan menghindari perilaku berjalan. Kita diperintahkan untuk menaati perintahnya dan menjauhi larangan, baik dari urusan pribadi, keluarga, masyarakat maupun negara. Seseorang muslim yang bertakwa akan senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang dilarang, bahkan dari perbuatan yang kurang pantas. Keimanan dan takwaan kepadanya yang tumbuh pada diri seseorang merupakan manfaat dalam kehidupan ini. Membiasakan seseorang pada perbuatan atau perkataan yang baik dan bermanfaat, menunjukkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan. Kita menayangkan sebuah video yang saya tangan tadi. Nah, jadi itu video tentang materi sholat dan zikir dalam kehidupan. Jadi anak bapak, tanggapan kalian tentang video yang saya tadi apa? Dan tujuan apa dan apa yang kalian dapatkan tentang video yang saya tampilkan tadi? Coba di guru di kelompok A dulu apa? Tentang apa videonya? Coba jelaskan pendapat kalian. Dari
Allah. Ya, itu. Ya, kita dapat kelompok 1 ya. Luar biasa banget buat kelompok 1 ini. Bukan kelompok 1. Kelompok 1 memang memahami bagus jadinya. Jadi mendapat tentang video itu langsung nangkap. Oke. Jadi jangan kalah ya dari kelompok 1 ya. Kelompok 2, apa yang kalian dapatkan tadi tentang video yang ditampilkan? Saya tampilkan tadi. Coba kelompok 2 dulu. Suara yang mana nih kelompok 2? Coba dikasih dulu tanggapan tentang video yang ditampilkan. Dua anak-anak tentang video yang ditayangkan aku dulu. Satu, menonton video ini sangat menyenangkan, belajar tentang sholat dan zikir. Jadi lebih seru dan membuatku semakin afilias untuk beribadah dan mengingat Allah Subhanahu. Dua, video ini sangat membantu sekarang saya lebih mengerti cara sholat dengan benar dan tahu tentang maknanya dengan jelas. Tiga, setelah menonton video ini saya kembali merasa lebih termotivasi untuk selalu sholat tepat waktu dan mungkin berzikir. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Sudah memahami betul-betul memang video tadi. Udah, ini lanjut kita kelompok 3. Apa yang mendapatkan tentang video tadi? Setelah menonton video ini, saya pribadi merasa lebih termotivasi untuk selalu sholat tepat waktu dan berzikir, sehingga bisa lebih dekat dengan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagus. Kelompok 3 juga memahami tentang video yang kita tampilkan di luar. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Luar biasa, tetap masih semangat ekstra, masih juga tetap kuat dalam pelajaran tadi. Oke, selanjutnya setelah itu video apa tentang kelompok diskusi ya. Kita akhiri dan mulai kelompok diskusi. Jadi kelompok diskusi ini nanti saya satu kelompok sudah ada 8 orang. Jadi kelompok itu nanti kalian membuat sebuah poster atau membuat itu tentang kata-kata tentang sholat dan zikir. Jadi nanti itu saya kasihkan kertas karton. Jadi kalian kelompok 1 Umar bin Khattab, kelompok 2 Usman bin Khattab, dan kelompok 3 Ali bin Abi Thalib. Itu nanti kalian setelah hasil yang kalian diskusikan dan kalian membuat poster-poster yang indah dan cantik, nanti hasilnya itu kalian diskusikan dan presentasikan di depan kelas. Oke, Pak, bisa? Oke, bisa ya. Oke, saya bagian sedikit. Tidak lapar lagi baru makan.
Waktunya sudah selesai untuk diskusinya untuk kelompok 1, 2, dan 3. Ya, hasil diskusi kalian itu kalian tampilkan ke depan untuk presentasikan apa yang kalian buat tentang poster menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Jadi untuk kelompok A dulu ya yang maju untuk presentasikan hasil yang kalian buat tentang poster sholat dan zikir. Yuk maju dulu kelompok 1 maju. Kami dari kelompok 1 kami akan mempresentasikan hasil rapat. Dalam setiap sujud kita menemukan kedamaian. Dalam setiap zikir kita merasakan kedekatan kepada Allah, kepada Tuhan. Ya, tadi yang itu pertama Yang melengkapi jalan hidup kita. ya, oke. Terima kasih pada kelompok 1 Margaret. Tepuk tangan dulu kepada masuk kelompok 2. Sudah, oke, ini kelompok 2. Hasil diskusi yang telah disepakati kelompok 2 yaitu kelompok 5. Jadi apa itu hasil diskusi kalian dari kelompok 2 Pak di presentasikan? Oke. Kami dari kelompok 2 titik kesempatan mengambil tema diri tanpa sholat dan zikir bagai rumah tanpa jendela, gelap dan hampa. Oke, dari kelompok 2 itu tanpa sholat dan zikir bagi teman-teman tidak dan lampu. Oke, tepuk tangan dulu kepada kelompok 2 luar biasa. Sekarang juga kelompok 2. Sekarang kelompok 3 maju. Kelompok 3 hasil diskusinya poster tentang sholat dan zikir. Oke. Kelompok 3 yaitu ahli psikolik untuk mendiskusikan apa yang telah diskusikan. Tema sholat adalah tiang agama, zikir adalah penyampaiannya. Ya, mengambil sholat adalah yang agama, zikir adalah menyenangkannya. Oke, terima kasih kepada kelompok 3 atas presentasinya hari ini. Tepuk tangan dulu kepada kelompok 3. Untuk hari ini pelajaran kita sudah lumayan bagus, diskusinya sudah, materinya sudah, untuk pembelajarannya luar biasa semangatnya. Jadi sebelum kita menutup pelajaran ini, saya ingin bertanya kepada anak-anak apa pendapat kalian atau pendapat pelajaran kita hari ini atau kesimpulan materi kita pada hari ini ya. Jadi hari ini
materi yang sudah kita pelajarin hari ini. Jadi untuk mengambil kesimpulan, saya minta pada anak bapak menyampaikan kesimpulan bahwasannya pelajaran kita hari ini sudah akhir dan untuk minggu depan. Jadi untuk anak bapak, apa itu kesimpulan dari materi yang kita hari ini kita sampaikan? Ada yang ingin jawab apa? Pak. Ya, Pak apa? Satu, sholat dan zikir dapat memperkuat ikatan spiritual dengan Allah. Ya, memperkuat kita dengan hubungan dengan Allah ya, spiritual kita ya. Lainnya apa lagi? Ya, apa seperti kita tadi. Ini dapat membantu menjadi orang yang baik dan menjadi manusia yang lebih baik. Oke, ya, kita supaya kita lebih baik lagi ke depannya. Kalau orang-orang yang beriman itu orang yang seperti itu. Hari ini bagus, besok yang lebih bagus lagi. Oke ya. Untuk yang lain lagi kesimpulan dari apa Nadia? Zikir dapat dilakukan dengan cara memuji Allah, membaca firman-Nya, menuntut ilmunya dan memohon kepadanya. Oke, ya itulah kesimpulan kita pada pelajaran hari ini. Jadi untuk minggu depan ataupun pelajaran selanjutnya kita lebih bagus lagi dan lebih matang lagi untuk pelajaran hari ini. Jadi sebelum saya tutup pelajaran ini, ada sedikit refleksi kita untuk ke depan dan ke pelajaran selanjutnya supaya kita lebih bagus dan lebih mendalam lagi materi kita. Oke, untuk selanjutnya itu ada sebuah link atau Google Form sudah saya buat soalnya. Jadi nanti anak-anak bapak itu PR di rumah, PR-nya dikerjakan, nanti hasil jawaban yang itu kirimkan ke Google Form, lalu nanti saya sampaikan di minggu ataupun di pelajaran yang akan datang atau minggu depan ya. Jadi untuk pelajaran ini sudah selesai ya, mudah-mudahan pelajaran kalian ini berguna dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberkahinya supaya kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita mengucapkan hamdalah, yaitu alhamdulillah. Ya, terima kasih atas perhatiannya kepada anak-anak. Kiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa?